Jadi self service. Nah iya, kalau enggak kita Bawa sendiri. nunggu sampai tahun depan. Gak mandi-mandi kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Astri dan Jimmy. Ini adalah cerita perjalanan kami menuju KM 0 Sabang. Di episode kali ini kami ingin berbagi cerita perjalanan kami dari Banda Aceh ke Takengon sejauh 292 km. Buat teman-teman yang belum menyaksikan episode 1, 2, 3, 4, dan 5, silakan diklik di link yang tersedia ya. Enjoy! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you! So I can show you, love you, so I can show you. Jadi kita berangkat pagi jam 9 dari Banda Aceh. Kemudian kita menuju Sigli. Nah, dari Sigli kita terus ke Biren. Tapi ketika kita sampai Biren, kita ambil jalan ke kanan ya, menuju Belang Rakal. Dan dari Belang Rakal kita terus ke Lampahan sampai jam 6 sore kita tiba di Takengon. Ya, ada motor. Oh, gini. Ikut aja Bos Emang. Ayo. Nyusul. Gak apa-apa, biasa. Ayo. KI Jaya. Biasa disebut dari belakang. Masjid Batu Rahman Aceh. Jadi kita sebelum jalan ke Takengon kita muter-muter dulu di Aceh. Kita barusan lewat di Masjid Batu Rahman ya, Masjid Raya. Kemudian kita juga lewat ke Museum Tsunami Aceh, tapi kita nggak turun karena sebetulnya belum buka. Jadi cuma foto-foto doang. Kemudian kita juga ya ini menarik ya, ini PLTD Apung di Aceh. Ini PLTD Apung ini beratnya 2.600 ton dan ini terseret oleh tsunami ke tengah kota kira-kira 3 km dari pesisir. Jadi bayangkan kalau rumah kita itu terkena PLTD Apung. Seperti yang teman-teman lihat, di sebelah kiri kami itu ada Gunung Selawah Agam. Dalam bahasa Aceh, Selawah itu artinya gunung emas. Dan gunung ini dipercayai sebagai sumber kekayaan Aceh. Nah, kalau Agam itu sendiri dalam bahasa Aceh itu artinya laki-laki. Gunung ini, Selawah Agam ini dipercaya oleh masyarakat Aceh sebagai Paku Nanggro atau Paku Negeri. Dia ini memiliki pendamping. Jadi dia tuh ada pendampingnya namanya Selawah Inong. Dalam cerita Pendamping itu apa maksudnya? Pendamping itu Selawah Inong itu ada gunung perempuan. lagi. Ya, ada gunung lagi di sebelah selatannya Selawah Agam ini. Ya, mungkin lebih landai lah yang disebut sebagai Gunung Selawah ini. Ya, Selawah perempuan. Kalau dalam cerita rakyat Aceh, Selawah Agam dan Inong ini dipandang sebagai pasangan suami istri abadi. Mereka tuh sama-sama berdiri sebagai penjaga tanah dan masyarakat Aceh dari segala mara bahaya. Oke. Sampai di sini secara umum
jalannya sangat menyenangkan ya. Jalannya cukup Ya. lebar, nggak ada Cukup mulus juga. mulus, kemudian juga nggak rame jalan. Barusan kita lewat taman hutan rakyat ya. Ini kiri kanannya suasananya indah banget ya, hijau, Teduh. nggak panas, memang cenderung mendung. Karena nanti menjelang sampai Belangkaran dan Lampahan tuh kita akan kehujanan. Oh ya, kita barusan lewat pintu keluar jalan tol Banda Aceh Sigli ya. Salah satu jalan tol yang ada di provinsi Aceh. Dan sekitar jam 11 atau jam 12 siang akhirnya kita sampai di Sigli. Ini kita sempat mau cari duren lagi ya sebenarnya. Oh iya, Tapi sebelumnya nggak tadi kita mau cari ketemu durian ya, tadi kita nggak ketemu. Oh bukan, kita mau cari duriannya itu setelah kalau nggak salah ingat tuh setelah kita melewati Biren. Oh, Nah, Oke, melewati berarti ini Biren masih kita jauh ya? baru nyari. Meskipun akhirnya kita nggak ketemu durian. Dan salah satu teman kita, Om Herman waktu itu jalan duluan ya. iya. Jalan duluan di depan karena ada kerjaan, jadi ingin sampai Takengon itu lebih Lebih awal. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Hujan. Hujan. Jadi menjelang pintu Rime Gayo, ini moga-moga ngomongnya benar ya, Rime atau Rime, mungkin Rime, pintu Rime Gayo kita disambut dengan hujan. Sebetulnya sampai sore nanti sampai di Takengon cuacanya akan terus begini, tapi memang hujannya itu on off ya. Hujan, tapi nggak pernah ada yang deras lah, cuman cukup apa istilahnya dibilang deras Iya. enggak, rintik-rintik juga Konstan juga ya. enggak. Dan yang membuat cukup berhati-hati, kita berhati-hati adalah jalan di daerah sini nih, daerah pintu Rime Gayo ini jalannya lumayan, nah itu kelihatan kan ya, Berkelok-kelok. itu banyak twistnya di jalannya, licin, kemudian banyak kelokan. Ya. Nah, di posisi ini sebenarnya kita lagi turun ya, mungkin nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi kita turun ke lembah karena di depan nanti itu ada jembatan. Nah dari jembatan itu kita naik lagi ke atas. Jadi cukup curam tanjakan-tanjakannya. Dan banyak model-model twist gitu ya, U-turn Ya. naik ke atas, U-turn naik ke atas dan lain sebagainya. Waktu itu kita bilangnya apa ya, kasih kodenya? Hairpin ya? Ya kita maunya hairpin. Tusuk konde. Tusuk konde. Nah di depan tuh kalau nggak salah ada jembatan ya. Terus itu kita mesti naik ke atas lagi. Jadi ini memang dia turun ke lembah sehingga banyak putaran-putaran yang cukup tajam. Nah ini kita sudah di bawah di lembah, ada sungai di bawah. Habis dari jembatan ini itu kita naik ke atas lagi. Anyway, sebentar lagi kita
tiba di tempat di mana kita harus berhenti kira-kira 1,5 jam. Ya, silakan ditonton. Jadi beberapa kilo dari posisi ini di Rima Gayo ya, itu kita udah dikasih tahu sama Om Herman yang tadi kita bilang jalan duluan, bahwasanya jalan ditutup karena ada longsor. Iya. Jadi kita waktu itu udah kita putusin untuk jalan dulu. Dan ternyata benar beberapa kilometer kemudian kita sudah mulai ketemu antrian. Sudah mulai ketemu antriannya. Tapi sebetulnya alhamdulillahnya ya teman-teman, jalur ini ada jalur Biren Takengon, ini jalur yang sebenarnya jalur rame. Iya. Dan ternyata emang ada longsor, jalan tertutup, dan proses longsornya itu sudah berlangsung dari siang ya, mungkin jam 11 atau jam 12, sedangkan ini kita waktu itu sekitar kita menjelang jam 4 sore. Iya. Kita menjelang jam 4 sore. Jadi sudah ada proses, ada kegiatan-kegiatan untuk membersihkan jalan itu Yang dari longsoran itu ya. Alhamdulillahnya. Iya. Sehingga ketika kami sampai pada titik terdepan, di mana di sini tuh kami mencoba untuk nge-push untuk sampai posisi terdepan ya. Itu memang sudah ada kegiatan pembersihan, terutama dari arah Lampahan atau dari arah yang berlawanan dengan jalan ini, karena di sana kegiatan perkotaannya, kegiatan ininya mungkin fasilitas tuh lebih banyak daripada dari arah kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya kami berhenti sekitar 1,5 jam menunggu jalanan jalan bersih dibersihkan supaya bisa dilalui lagi. Akhirnya kami jalan lagi sampai ke Takengon. Alhamdulillahnya tidak kekurangan suatu apapun. Longsornya nih jadi kerjain sebenarnya. Itu udah alatnya, tapi lumayan lama ini ya bang. Kalau yang zona itu bisa dilewatin nih sebenarnya. Mana? Yang zona itu bisa lewat? Bisa. Ini cuma halangannya, Pak. Ini ya. Oh, itu alat beratnya kenapa? Alat beratnya kenapa diem? asal ganggu aja sih. Tuh, 50 meter di bawah. Tuh. Alat beratnya sudah ada. Kita malah nonton gitu ya. Masya Allah. Ini mirip macet di puncak ya? Iya, tapi kita nggak pernah ya macet di puncak ya. Di sini macetnya dingin hawanya, dan kita deg-degan karena habis longsor, sedangkan sebelah kiri kita itu bukit. Iya. Ya, ini sebetulnya kita habis berhenti turun dari motor sekitar lebih dari 40 menit, kemudian kita dengar bahwasannya udah mulai bisa jalan ya. Kita jalan. Pelan-pelan, Pak.
Ini ada 2 titik. Enggak ya, udah selesai ya. Dari sini sebenarnya udah nggak jauh lagi dari titik terakhir tujuan kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami ya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan kami berikutnya. Ditunggu dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe. See you! Terima kasih. Baiklah, Kita bawa sendiri. self service. Nah, iya, kalau enggak kita Sendiri. nunggu sampai tahun depan. Nggak mandi-mandi kita. Pakai ini ya. Nambah profesi? Iya. Nanti saya minta 20.000 ya Baik. buat tips.